Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Oke, apa kabar teman-teman semua di kesempatan pagi hari ini atau hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Selalu semangat ya, apalagi sudah mau mendekati bulan Agustus ya. Saat video ini dibuat, ini udah tanggal 30, jadi nanti besok tanggal 1 ya, mungkin pada saat video ini tayang itu sudah tanggal 1 Agustus dan kita sudah memasuki bulan Agustus, artinya bulan yang penuh dengan makna dan adalah penuh dengan semangat tentunya ya. Oke teman-teman, karena di bulan Agustus itu adalah sudah bulan yang ke-8, sebenarnya udah lewat ya, harusnya bulan ke-6 atau ke-7 kita buat videonya, tapi karena saya masih menunggu untuk produk-produk yang lain yang akan kita tampilkan, namun ternyata untuk perkembangan HT yang 10 watt ya, 10 watt real 10 watt, artinya yang 10 watt terbaik itu belum ada perubahan, karena saya lihat banyak di pasaran menyebutkan 10 watt tapi ya cuma 5 watt, kemudian menyebutkan 15 watt tapi cuma 5 watt ya. Namun ada juga yang 10 watt tapi ternyata resipnya nggak bagus, ada yang 10 watt ternyata harganya terlalu tinggi dan macam-macam ya. Oke, kali ini kita akan memberikan ini nggak banyak-banyak radionya sebenarnya, tapi ini akan mewakili tentunya radio-radio yang ada di pasaran ya. Ini adalah radio dengan RX terbaik. Jadi kategori pertama adalah RX terbaik dengan power terbaik. Jadi powerful 10 watt. Jadi dual band. Ingat kategorinya RX terbaik, powerful 10 watt, dual band. Jadi mungkin Anda akan bertanya, Pak, kok radio Jepang nggak ada yang masuk? Ya, sekarang Anda silakan cari aja. Silakan cari di pasaran radio Jepang yang 10 watt dengan RX terbaik dual band. Ada nggak? Kalau ada, akan saya masukkan di sini. Tapi ternyata setelah kita cari nggak ada. Jadi kategorinya harus diingat teman-teman ya. Kategorinya harus diingat. Dan ini harganya di bawah 1 juta. Jadi bukan 1 juta lebih atau 1 juta, di bawah 1 juta. Jadi kalau Anda mungkin lihat radio Jepang dual band mesti udah di atas 2 juta ya. Meskipun itu hanya 5 watt atau sekitar 6 watt. Tapi ini udah di bawah 1 juta, powerful 10 watt, RX-nya bagus, modulasinya oke ya. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan yang akan saya sampaikan di sini. Jadi mungkin nanti kalau ada radio yang mungkin dia menjadi urutan pertama, itu kita pertimbangkan dari semua sisinya. Jadi mungkin RX-nya, jadi pertama RX dulu. Kedua setelah RX powernya. Yang ketiga harganya. Ya, jadi ketika kita sudah membandingkan semuanya itu, kita masukkan, maka dia mempunyai value for money-nya lebih tinggi tentunya ya. Karena dia udah memenuhi 3 kategori tadi, jadi RX, kemudian power, harga. Jadi kalau sudah 3 itu masuk, oke, nggak ada masalah. Nah, nanti misalnya ada kekurangan dari RX-nya atau apanya, mungkin dia punya keunggulan di, misalnya dia waterproof, atau dia misalnya dia yang lain-lainnya, itu bisa menambah nilainya. Namun sekali lagi harga mempengaruhi ya, harga juga mempengaruhi. Jadi itu akan menjadi pertimbangan tentunya. Nah, mudah-mudahan teman-teman selama ini menonton video saya tidak bosan ya. Karena terus terang aja di channel ini banyak teman-teman kita juga yang tunanetra yang sering nonton channel ini ya. Jadi mereka sering berkomentar, mereka sering berinteraksi dengan channel ini. Artinya bagi teman-teman yang merasa dirinya lebih dari yang lain, tolong jangan Anda
menganggap bahwa video ini panjang atau hanya bicara tok, karena ini mempresentasikan kepada mereka yang tidak bisa melihat, teman-teman ya. Jadi mereka bisa mendengar dan bisa memahami dan menggambarkan apa yang saya terangkan di sini, sehingga mereka juga mempunyai informasi, mereka juga mempunyai pengetahuan tentang handy transceiver atau HT. Jadi meskipun mereka tidak melihat, tapi mereka bisa mendengar dengan memori yang sangat kuat. Itu sangat luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih sekali lagi buat rekan-rekan yang sudah selalu setia dengan channel ini dan selalu memonitor. Artinya kita selalu memberikan yang terbaik buat Anda semua. Tentunya dengan harapan kita semua bisa menyesuaikan kebutuhan, dan semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tentunya ya. Jadi semua yang saya review ini bukan berarti harus dibeli semua, enggak. Jadi yang direview semua ini adalah sesuai dengan penilaian masing-masing. Nanti itu sesuai enggak dengan kita, sesuai dengan budget kita apa enggak, sesuai dengan kemampuan kita apa enggak, sesuai dengan kebutuhan kita apa enggak. Itu aja. Jadi belum tentu harganya mahal itu kita perlukan ya, belum tentu, karena macam-macam radio itu beda-beda ya. Jadi seperti itu teman-teman, itu hanya intermezzo sementara, dan karena ini nggak panjang, ini singkat aja karena semua radio yang ada di depan kita ini sudah pernah saya review, jadi nggak perlu panjang-panjang. Tapi pertama kita uji tetap ya RX, kita uji RX masing-masing yang ada nanti di depan saya ini. 1 RX, kemudian 2 TX, kemudian ketiga modulasi. Udah 3 itu aja. Keempat, nah nanti harga itu kita bisa lihat di online shop. Nah sebelum kita masuk ke situ, kita minum kopi dulu teman-teman ya. Kita minum kopi dulu. Bismillah. Ya alhamdulillah. Jadi di sini kadang-kadang teman-teman bilang channel ini di endorse. Channel ini memang di endorse semua merek radio yang mungkin mau di review. Artinya endorse di sini bukan kita diberikan kita dipinjamin atau dikasih HT untuk kita review, dan barang itu tetap saya simpan untuk kita selalu menjadikan komparasi. Jadi semuanya itu demi Anda semua yang nonton di sini. Jadi endorse-nya itu berupa barang yang kita akan review di sini, dan itu untuk penonton channel ini. Seperti itu ya. Jadi bukan kayak mungkin channel-channel yang besar di endorse, dikasih duit, dikasih ini, enggak. Kita apa adanya kita review, dan selalu kita informasikan yang sesuatu yang kurang, kita informasikan sesuatu yang lebih juga kita informasikan. Demi semuanya menjadi bermanfaat dan berkualitas bagi konsumennya tentunya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari yang pertama nih. Saya langsung balik kameranya biar nggak usah fokus ke saya, fokus ke HT-nya saja ya. Langsung kita simak berikut ini. Jangan kemana, keep stay tune. Oke teman-teman, ini adalah yang pertama. Jadi HT yang muncul di depan saya ini adalah HT yang pertama, menjadi kategori HT dengan RX terbaik, power terbaik, yaitu adalah Eskom FC10 Pro. Dan satu lagi merek yang sama dengan Eskom FC10 Pro adalah Fastcom UV98. Jadi kedua merek ini dan tipe itu ya, Eskom FC10 Pro, Fastcom FC UV98, TYT TH UV98 itu sama ketiganya. Dan saya wakili di sini adalah Eskom FC10 Pro. Ya, teman-teman. Jadi ini sudah pernah saya review untuk Eskom FC10 Pro ini. Dia mempunyai keunggulan yang pertama adalah RX-nya yang luar biasa, sangat peka, dan kita selalu bisa mereceive dimanapun kita berada ya. Mau pakai antena bawaan,
mau pakai antena luar, mau pakai antena yang lebih panjang lagi atau super stick, apapun itu dia bisa meresip dengan baik. Ya, itu yang menjadi satu keunggulan dari Eskom FC10 Pro ini. Kemudian Fastcom OP98 dan satunya lagi adalah TYT TH UV98. Meskipun dia belum Type C ya teman-teman ya, belum Type C. Jadi kalau Anda mungkin mencari Type C di sini, ini nggak ada untuk di Eskom FC10 Pro. Namun dia sudah memiliki power yang baik 10 watt, UHF VHF, kemudian juga dia mempunyai kekuatan resip yang sangat luar biasa ya. Ini Eskom FC10 Pro. Dan kalau kita hidupin layarnya ya seperti ini. Dan yang saya suka dari ini Eskom FC10 Pro, itu layarnya bisa kita atur keterangannya. Jadi saat saya sedang mereview itu saya bisa mengurangi terang dari layar ini sehingga saya bisa mereview dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi saya bisa mereview dengan baik. Ini layarnya hidup tapi tidak terlalu terang, sehingga kita bisa mereview dan bisa melihatnya dengan sangat-sangat baik meskipun di kamera ya. Di kamera dan realnya juga sama, kita bisa lihat dengan baik. Ya, kemudian fasilitas yang diberikan ini juga bisa kita jadikan sebuah radio emergensi karena dia sudah ada lampu senternya. Jadi lampu flashnya sudah ada di sini, kita bisa gunakan dan cukup terang. Pada saat malam hari kita bisa menggunakan Eskom FC10 Pro ini sebagai HT atau alat komunikasi darurat kita pada saat emergensi ya, bisa dijadikan lampu senter. Dan untuk baterainya ini sama, jadi ketiga merek Eskom, Fastcom dan TYT yang sama-sama tipenya ini itu mempunyai kapasitas baterai sekitar 4.000-an ya, 3.800 sampai 4.000 ya, sekitar itu ya. Dan ini saya rasakan memang cukup lumayan kita gunakan untuk sebuah HT dengan power 10 watt ya. Oke teman-teman, di samping dia mempunyai erek yang baik, kemudian juga mempunyai power yang full, radio ini juga harganya di pasaran tidak terlalu tinggi teman-teman, tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 550 sampai 600-an ya, sekitar itu sampai 600 ribuan. Artinya ini adalah radio termurah dengan powerful. Sedangkan Baofeng aja yang kemarin 500 itu baru 5 watt ya. Kemudian yang lain-lain itu juga baru 5 watt. Tapi ini sudah powerful 10 watt. Oke. Kita akan uji langsung Eskom FC10 Pro dengan resipnya. Ini kita pindah ke atas. Saya tanpa bergerak posisi di sini ya. Biasa kita bergerak itu baru bisa dapat, ini enggak. Ya. Saya putar ke belakang. Ya. Jadi resipnya sangat luar biasa teman-teman ya. Bayangkan ini di depan sini ya. Di depan sini halangannya banyak sekali. Saya taruh di atas meja ini, dia langsung bisa resip seismograf. Artinya resipnya nggak bisa diragukan lagi untuk Eskom FC10 Pro ya. Jadi sekali lagi kami memberikan rekomendasi ini bukan berdasarkan suka dan tidak suka, tapi ini adalah hasil dari kita praktek dan kita lakukan pengujian selama ini. Saya pakai, memang resipnya sangat oke. Dan bisa ditanyakan kepada teman-teman yang mungkin hobinya resip satelit, mereka akan terasa sekali. Jadi Anda mungkin selama ini hanya meresip di stasiun bumi saja, tapi teman-teman yang meresip satelit itu bukan apa-apa. Pancaran satelit itu ada juga yang pancarannya hanya 100 miliwatt, 250 miliwatt dari satelit menuju ke bumi, sementara jarak terjauh satelit itu sekitar 4.000-an, 7.000 bahkan.
Dan rata-rata ya average saya ambil 3000 kilo ya. 3000 kilo kita bisa meresip dengan radio ini. Ya, apakah tidak luar biasa? Nah, itu RX-nya memang sangat berpengaruh. Kalau RX-nya sudah bagus, untuk apapun itu kita pakai, dia tetap bagus. Oke. Jadi RX sudah, kita akan tes powernya nanti bersama-sama ya. Kita akan tes powernya bersama-sama dengan yang lain. Sekarang kita taruh aja dulu Epscom SP10 Pro-nya di sebelah sini ya. Kita urutkan dulu di sini. Oke. Yang kedua jatuh pada Wearcom WR88 Plus ya. Bukan sport teman-teman. Kalau sport itu sudah 1 jutaan. Jadi kita nggak masukkan ke sini. Ini kita masukkan yang WR88 Plus. Keunggulan dari radio ini adalah RX-nya juga bagus. Di bawah itu sedikit Epscom SP10 Pro. Namun dia punya keunggulan satu adalah waterproof. Yang kedua, dia keunggulannya lagi adalah modulasinya yang cukup baik, kencang modulasinya ya. Jadi untuk Wearcom ini punya waterproof dan kencang modulasi dan dual PTT atas bawah. Ini yang dimiliki oleh Wearcom. Ya, memang harganya di atas Epscom SP10 Pro. Makanya kita tidak tempatkan dia ke pertama, dia kedua karena dia mempunyai keunggulan lain yaitu waterproof dan modulasi yang cukup baik untuk Wearcom WR88 Plus. Meskipun dia nggak ada lampu senternya di sini ya. Tapi untuk radio hiburan ada semua ya. Untuk Epscom juga ada, kemudian WR88 Plus juga ada. Dan karena dia waterproof, maka di sini untuk data juga harus kita buka dengan baut ya. Tidak bisa langsung kita buka seperti biasa radio Epscom. Epscom bisa kita buka langsung ya. Ini nggak bisa karena dia waterproof. Coba kita hidupin saja. Ini harga di pasaran antara sekitar 900 ribuan ya teman-teman. 900 ribuan. Jadi ya lumayan dari sebuah WR88 Plus ini. Kenapa dia mahal? Karena dia waterproof teman-teman ya. Kemudian baterainya juga cukup besar. Kita lihat dulu baterainya. Bentar ya teman-teman. Kita lihat baterainya. Jadi ini kadang-kadang memang sulit dibuka ya. Oke. Itu agak ngepres ya. Ini baterainya seperti ini ya. 3600 teman-teman ya. 3600. Kalau tadi di Epscom 4000, ini 3600. Tapi hampir sama lah. Besarnya sama kok ya. Besar tebalnya sama. Oke, kita hidupin aja. Kita akan cek untuk kualitas RX-nya. Nah, ini saya udah buka ya. Ini posisi di sini ya. Kalau tadi posisi di sini bisa ya, yang Epscom itu. Ini kan nggak bisa nih. Ini saya sesuai dengan apa adanya. Kita coba. Tapi kalau saya putar taruh di ruangan ini, dia akan bisa meresip. Ya, artinya kekuatan resipnya, nah putus-putus ya, bisa tapi putus-putus kan. Nah, seperti itu. Di tempat yang sama saya taruh tidak seperti Epscom ini. Kalau Epscom dia langsung hidup ya tadi ya. Jadi ini, tapi tetap masih peka juga teman-teman. Jangan khawatir dengan WR88 Plus ini. Oke, kita taruh yang Wearcom WR88 Plus. Kita taruh bukan yang sport ya teman-teman. Jadi ini kita kategorinya, ingat sekali lagi kategorinya di bawah 1 juta. Oke, kita taruh itu Wearcom WR88 Plus. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga jatuh pada Dalcom DL9000 dual band. Nah, DL9000 dual band. Ini harganya malah di bawah itu sedikit ya. Ini sekitar 875 sampai ya ada juga yang jual 900 sih. Tapi ini, nah ini kelemahannya saya ya, kalau di kamera nggak kelihatan teman-teman, terang banget ya. Tuh. Ya nggak kelihatan ini tuh kan. Padahal ini sudah frekuensinya kita mau tes di seismografnya. Oke, kita tes saja. Kita pindah ke bawah sini. Ini volume sudah saya buka. Saya taruh di sini juga.
Saya taruh di sini nggak hidup nih teman-teman ya. Saya taruh di sini posisi sama dengan yang tadi, yang Eskom. Oke. Jadi untuk kalau modulasi ini di bawah Eskom, di bawah Wirecom ya. Tapi dia masih mempunyai resip yang bagus dan dia juga waterproof ya. Lumayan, sebuah Dalcom waterproof seperti ini. Dan bentuknya juga saya suka ya, Dalcom yang ini ya, cuman layarnya saja ya terlalu terang. Oke, kita tes keliling di ruangan ini. Saya taruh di belakang ya. Kita dengarkan. Oke, jadi sebuah Dalcom DL9000 ini juga oke ya, bisa meresip seismograf di ruangan ini dengan baik. Namun karena dia mempunyai fitur yang di bawah Wirecom, maka dia dapat nomor 3. Ini Dalcom DL9000 dual band ya. Seperti itu teman-teman. Ada satu lagi. Ini juga masih di bawah 1 juta. Ini Dalcom DL9000 Pro. Ya. Nah, ini dia punya keunggulan DL9000 Pro ini. Keunggulannya adalah semua informasi ada di layar, teman-teman. Jadi voltase, kemudian tune pada saat kita setting untuk repeater, kemudian tune-nya ada 2 ya, encoder dan decodernya ada di situ. Voltase dari baterainya muncul, kemudian di sini ada 3 frekuensi yang standby. Ya teman-teman, kemudian ada informasi mic juga. Jadi mic-nya ini kalau kita transmit nanti akan naik levelnya, berapa levelnya. Jadi kalau kita ngomong pelan ya levelnya pelan, kalau kita ngomong kencang levelnya dia naik ya. Kemudian juga kita bisa kasih call sign kita yang tampil secara terus-menerus di layarnya ini. Jadi keunggulannya adalah di displaynya multifungsi, bisa menampilkan semua informasi yang ada di radio ini. Ini sebenarnya bagus ya. Kemudian dia juga kayaknya sudah anti air ya. Oke, tapi ini bukan anti air, mau dicelupin apa ya? Saya juga lupa ya. Tapi nanti kita lihat aja. Ini radio ini RX-nya juga lumayan. RX-nya juga lumayan ya teman-teman. Tapi masih di bawahnya yang 9000. Kita akan tes untuk di dalam ruangan ini untuk RX radio ini ya. Untuk modulasi masih lebih bagus dari Dalcom DL9000 dual band. DL9000 Pro ini lebih bagus. Ya, dia punya fasilitas frekuensi yang banyak, tapi kenyataannya untuk frekuensi yang banyak itu tidak semuanya bisa dipakai. Jadi kita tetap mengarah ke dual bandnya. Oke, kita langsung saja tes untuk di ruangan ini, meresip dari DL9000 Pro. Ya, jadi ini adalah satu-satunya di kategori ini yang bisa meresip air band. Tapi kenapa meskipun dia banyak fasilitas macam-macamnya, RX-nya sangat kurang bagus. RX-nya bagus, tapi modulasi RX-nya yang saya tidak suka teman-teman. Kenapa? Sangat berisik, sangat noise. Meskipun kita bisa meresip, itu RX-nya noise. Sekarang kita akan melakukan pembuktian keempat HT ini menggunakan antena luar. Bagaimana mereka bisa meresip mereka ini berempat ini dengan antena luar. Mari kita tes. Oke, keempat radio ini udah standby untuk meresip sinyal seismograf. Kita hidupin masing-masing radio ini. Ini volume kita naikkan semuanya. Welcome. Ya, naikin semua. Oke. Ya. Kita mulai start yang pertama. Aduh, sorry teman-teman. Malah jatuh semua ini HT di belakang kita. Ya. Oke. Kita tes dari yang pertama.
Waduh, jatuh lagi. Ya udah, kita rubuhkan aja nanti ke senggol jatuh lagi. Kita tes dari yang pertama adalah Eskom FC10 Pro. Ya, begitu kita tancepin langsung hidup teman-teman ya. Ini antena luarnya. Bersih banget. Oke, kita taruh. Sekarang di sini kita tes Wirecom WR88 Plus port. Sama. Kita coba sekali lagi. Sama. Kemudian kita coba Dalkom DL9000 dual band. Bisa, kita coba lagi. Ya agak kresek dikit, tapi masih bisa. Nah, sekarang yang terakhir kita coba Dalkom DL9000 Pro. Tadi 9000 dual band, sekarang 9000 Pro nya. Tidak ada suara teman-teman. Ya, tidak ada suara teman-teman. Tidak ada suaranya. Jadi ini kalau dibuka squelnya baru kelihatan suaranya ya. Nah. Seperti itu. Jadi ini kemungkinan besar kita urutkan sama dengan Eskom ya, karena ternyata yang Eskom ini FC12 Pro ini juga sama dengan ini. Nih, buka squel dia baru jadi ya, ini juga seperti itu. Ini kita buka squelnya. Jadi untuk yang DL9000 Pro itu dibuka squelnya jalan ya. Ini saya akan buka squelnya. Nah, sama. Oke teman-teman, jadi yang urutan keempat kita tambah satu lagi ya, karena kenyataannya di antena luar masih oke ya antara Dalkom ini dengan Eskom FC12 Pro. Jadi Eskom FC12 Pro ini juga oke ya, karena harus dibuka squelnya. Yang ini juga seperti itu. Cuman ya kalau yang Eskom ini kalau dalam ruangan nggak bisa teman-teman, harus tetap buka squelnya, harus dipencet itu ya. Jadi kita tambahin satu ya teman-teman ya untuk yang keempat. Ini yang keempat ada dua, yaitu Dalkom DL9000 Pro dan Eskom FC12 Pro. Ya sama-sama Pro ini dua-duanya. Oke, sama-sama Pro. Ini yang ini 9000 Pro, yang ini FC12 Pro. Oke, kita taruh sini ya. Nah, kita lihat yang ketiga ini yang memang cukup mumpuni. Tanpa harus open squel, dia sudah bisa meresip dengan baik. Sekarang kita mau tes modulasinya teman-teman. Mari teman-teman, ini ada 5 radio yang sudah ada di depan kita. Karena kita nambahin tadi Eskom FC12 Pro. Karena harga masih di bawah 1 juta, maka FC12 Pro juga masuk ke sini. Sekarang saatnya kita nguji tes modulasi teman-teman. Kita tes untuk yang Eskom FC10 Pro. Ya, kita taruh sini mikrofonnya. Kita tes. 1212 dicoba. Eskom FC10 Pro. Ini Eskom FC10 Pro. Sekali lagi Eskom FC10 Pro. Jadi saya taruh mikrofon, taruh suara di depan mikrofon, mic-nya Eskom
Ini kualitas FC10 Pro. Oke teman-teman, itu FC10 Pro. Sekarang kita coba yang Wearcom WR88 Plus. 1 2 3 3 2 1 dicoba. 1 2 3 3 2 1. Ini adalah WR88 Plus. WR88 Plus. Oke, kita coba. Ya, terbukti teman-teman ya, Wearcom lebih kencang dari FC10 Pro. Sekarang Dalcom DL9 dual band, 9000 dual band. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1. DL9000. Ini kita coba DL9000 dual band. Ya, agak kecil teman-teman suaranya. Aduh, sorry, jatuh ke sabel lagi. Ya, maklum, tempatnya sempit teman-teman ya. Kita jejer dulu gini biar nggak jatuh. Nah, ini FC12 Pro. 1 2 3 3 2 1. Ini FC12 Pro. FC12 Pro. FC12 Pro dari Eskom. Oke, FC12 Pro ternyata kencang juga modulasinya. Oke. Nah, namun sayang kita tadi kategori pertama adalah RX-nya, jadi dia masih di bawahnya DL9000 dual band. Sekarang saya coba yang 9000 Pro ya. 1 2 3 3 2 1. DL9000 Pro. DL9000 Pro. DL9000 Pro. Oke teman-teman, jadi kita sudah dapat mengetahui. Jadi mungkin Anda bisa mendengar dari suara recording dari mikrofon saya. Jadi kalau yang untuk Dalcom ini memang dua-duanya nggak terlalu kenceng. Tapi Eskom ini ada signifikan peningkatannya dari yang 10 Pro ke 12 Pro. Jadi 12 Pro ini dia RX-nya kenceng, tapi sayang RX-nya dia agak kurang open gitu ya, kurang open RX-nya. Kemudian Dalcom DL9000 dual band juga ini hampir sama dengan DL9000 Pro nya, modulasinya nggak terlalu kencang. Nah, kemudian yang paling kencang di antara percobaan kita tadi adalah Wearcom WR88 Plus, yang paling kencang di antara percobaan kita coba tadi ya. Kemudian yang Eskom FC10 Pro ini kenceng juga, tapi masih lebih kenceng yang FC12 Pro nya. Tapi RX-nya, karena kita membuat penilaian di sini yang pertama adalah RX, maka tetap FC10 Pro nya yang kita masukkan menjadi yang terbaik ya. Sekarang saatnya kita menguji power dari kelima radio ini. Jadi kalau yang pertama tadi kita masuk itu hanya 4, ternyata saya lupa ada satu radio yang masuk di kategori ini, yaitu Eskom FC12 Pro, karena dia masih di bawah 1 juta ya teman-teman. Dan kalaupun ada lagi radio di bawah 1 juta yang 10 watt ya, yang belum saya ada di ruangan ini, saya mohon maaf. Yang ada yang saya uji, yang saya rekomendasikan buat Anda. Kalau yang belum saya uji ya mana saya tahu ya, apakah dia itu 10 watt beneran atau dia RX-nya seperti apa, kita nggak tahu. Yang jelas yang saya sampilkan di sini adalah yang saya uji ya teman-teman, yang udah saya uji. Jadi ini bukan menjadi patokan juga, tapi ini menjadi referensi Anda semua. Oke, kita akan tes untuk kekuatan powernya. Kalau antena ini sudah saya review di masing-masing reviewnya ya, jadi nggak usah perlu lagi antenanya ya. Kita langsung aja powernya, karena itu yang pokok-pokoknya. Kita langsung tes powernya mulai dari Eskom FC. Oke, sesuatu yang membanggakan dari sebuah radio adalah ketika kalau kita memiliki sebuah radio dengan RX yang baik dan power yang full. Itu adalah suatu kebanggaan kita memiliki sebuah radio itu. Makanya saya akan mengetes kembali ulang kepada Anda untuk radio-radio yang ada di tadi ya di depan kita ya. Kita akan tes mulai dari Eskom FC. Ini saatnya Pro. Kita menguji radio Eskom FC 10 Pro. Saya akan lihatin dulu ya. Nih, kita lihatkan di kamera. Frekuensinya itu 14550.
Nah, sekarang kita power full high ya. Powernya sudah high, kita akan tes dia. Ini dia Eskom FC10 Pro. Ya, 10 watt lebih. Ya, 10 watt lah hitungannya. Sekarang kita coba di UHF-nya. 43500. Nah, UHF-nya kita rubah dulu. Ini powernya masih low, kita high. Oke, sudah high. Sekarang kita tes untuk UHF-nya. Ya, 10 watt juga. Oke, ini adalah Eskom FC10 Pro. Sekarang kita masuk ke Wearcom WR88 Plus. Oke, Wearcom WR88 Plus, bukan yang sport ya, ini yang plus. Kita lihat powernya di VHF. Ya, 10 watt. Sekarang kita coba di UHF-nya. Ya, 9 watt. Oke, 8,5 sampai 9 watt untuk di UHF-nya. Itu Wearcom WR88 Plus. Sekarang kita pindah ke Dalkom DL9 Dual Band 9000. Mau ngomong 9000 aja susah banget ya. 9000 Dual Band. Sudah high power di VHF. Silo ya memang, tapi di sini sebenarnya sudah high power. Kita pencet aja. 9 watt VHF, kita coba di UHF-nya. Oke, kita coba UHF-nya. 8 watt. Jadi Dalkom DL9000 Dual Band itu di VHF-nya 9 watt, di UHF-nya 8 watt. Kita masuk ke Eskom FC12 Pro. Kita coba untuk di VHF-nya. Ini sudah disetting di VHF, sudah high. Kita langsung transmit saja. 11 watt. Ya. Jadi Eskom FC12 Pro di VHF bahkan sampai 12 ya, 11 sampai 12 watt. Oke, kita coba di UHF-nya. Biasanya kalau VHF-nya terlalu tinggi, UHF-nya akan dia turun, tapi nggak tahu, kita cek aja. Ini sekarang di UHF-nya. Ya, 8 watt. Oke, UHF-nya 8 watt, tapi VHF-nya bisa sampai 12 watt tadi. Ya, luar biasa sebenarnya. Cuman dia agak turun yang di UHF-nya 8 watt. Nggak apa-apa sih, sudah masih oke. Sekarang kita coba untuk Dalkom DL9000 Pro. Ini sudah standby di high ya. Oke, voltase masih bagus, 8,2 volt. Masih full, kita coba. 9 watt. 9 watt di VHF. Sekarang kita coba di UHF-nya. Kita coba di UHF-nya. Ya. UHF-nya hanya 6 watt. Aduh, UHF-nya drop banget ya, 6 watt. Oke. Jadi itu kategori yang 10 watt teman-teman. Jadi memang seperti itu, kadang tidak bisa sama. Tapi kebetulan yang Eskom FC10 Pro ini ada yang sama teman-teman ya. Dan memang sih ada beberapa radio yang nggak sama. Nah, saya contohkan saja ya. Saya contohkan saja di depan Anda. Untuk saya punya radio ya, yang Wearcom sama-sama WR88 Plus. Ya, sama-sama WR88 Plus. Saya akan coba untuk lihatkan ke Anda yang saya pakai ya. Nih. Kita akan coba perlihatkan, karena saya bilang nggak kadang-kadang nggak sama, tapi ya paling tidak mendekati ya. Ini saya akan coba di VHF dulu ya. Nah, ini VHF, ini IO86 VHF. Kita coba ya, 11 ya. Ya, 11 watt di VHF. Sekarang kita coba di UHF.
Ya, 10 watt ya. Oke, 10 watt. Jadi 11 dan 10 watt. Artinya setiap radio itu tidak sama, teman-teman. Kadang ada yang sama di VHF-nya ini seperti ini, tadi VHF-nya 11 watt, kemudian UHF-nya 10 watt. Sementara yang tadi saya tes di sini VHF-nya 10 watt, kemudian UHF-nya di 9 watt. Jadi itu memang Warecom atau yang lain lah yang sama itu, tapi masih masuk di range-nya. Cuman kalau yang Dalcom tadi terlalu ngedrop yang ini ya. Bukan ini. Mana tadi? Oh ini. Yang DL 9000 Pro-nya ini terlalu ngedrop di UHF-nya. Ya. Karena dia biasanya kalau ngedrop gini, dia maksimalkannya nanti adalah di 350. Percaya sama saya, dia akan maksimalkan di 350 MHz. Biasanya begitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman, ini menjadi pengetahuan Anda semua bahwa sebuah radio itu akan berbeda-beda wattnya, meskipun kita mengukurnya sama ya teman-teman, kita mengukurnya sama di alat yang sama pada waktu yang sama, waktu yang berbeda sedikit ya, maksudnya bukan sama ya, beberapa detik lah ya. Kalau sama persis kan juga nggak mungkin juga ya, karena perlu waktu juga untuk menggeser, mengganti konektor, memasang, itu kan perlu waktu. Jadi kalau mau sama persis sekali ya nggak bisa juga, tapi beberapa detik perbedaannya adalah ya. Cuman artinya radio itu tetap dia turun ya. Oke. Jadi sudah ada 5 radio yang hadir di depan kita ini. Jadi di sini ada Eskom FC10 Pro yang menduduki peringkat pertama, kemudian ada Warecom WR88 Plus kedua, kemudian ada Dalcom DL 9000 Dual Band ketiga, kemudian yang keempat ada Eskom FC12 Pro, kemudian yang kelima ada Dalcom DL 9000 Pro. Dan yang persamaannya dari Eskom ini banyak ya teman-teman, ada Fastcom UV98, ada TYT UV98. Kemudian yang Warecom ini mungkin ada persamaan yang lain ya, yang tidak saya tahu ya. Kemarin sih ada ya, saya tes itu kemungkinan ada WRW ya. Cuman sayang, WRW juga ereknya nggak bagus, ereknya kurang ya, ereknya kurang. Jadi ya meskipun saya nggak punya barangnya, tapi saya pernah tes, itu memang ereknya kurang. Jadi ya nggak masuk di sini, nggak masuk dalam kategori ini karena ereknya kurang ya. Padahal masuk range harganya masuk, kemudian kategori 10 watt ya. Tapi ini yang saya rekomendasikan di sini, ini adalah erek yang sudah oke. Jadi berdasarkan dari urutannya, jadi kalau yang Dalcom DL9000 ini yang paling terakhir karena ereknya yang paling ini ya, ereknya yang paling berisik di situ ya. Jadi sebenarnya kalau nggak berisik sih oke, mungkin ini hanya pembaruan software aja, nanti mudah-mudahan ke depannya DL9000 Pro ini ereknya bisa dibenahi supaya mereka yang memiliki radio ini selalu memakainya. Karena saya juga memiliki radio ini, tapi saya jarang pakai karena ketika saya erek itu ribut sekali, noise banget gitu ya. Ada sinyal lemah sedikit udah noise banget ya. Kalau yang lain enggak, yang lain masih wajar ya. Oke, saya kira itu mungkin ini yang dapat memberikan pencerahan bagi Anda semua. Mohon maaf kalau kepanjangan, tapi ini adalah suatu informasi yang berharga bagi Anda semua. Ini adalah radio terbaik dengan erek terbaik, kemudian dengan modulasi yang cukup baik, dan tentu dengan value for money yang baik. Artinya harganya itu masih di bawah 1 juta, dual band 10 watt. Sekali lagi teman-teman ya, dual band 10 watt. Jadi ini dual band 10 watt dan erek terbaik. Jadi kalau ada yang bertanya, nanti kok radio Jepang nggak masuk? Silakan tes radio Jepang ada yang 10 watt nggak? Kemudian silakan cek harganya, apakah di bawah 1 juta? Ya, kalau kita lihat di situ HT Jepang yang 10 watt, apakah harganya di bawah 1 juta dan apakah dia dual band? Dan kelima radio ini sudah bisa frekuensi cross band. Jadi frekuensi crossband itu kalau kita TX di VHF, kita langsung balik ke frekuensi resipnya di UHF. Sebaliknya kita TX di UHF,
kita balik ke resipnya di VHF. Jadi crossband ini bukan repeater, tapi crossband ini kita mancar dan resipnya bisa crossband. Satu memori. Jadi kelima-limanya ini bisa. Oke, itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengujian kali ini. Radio terbaik, RX terbaik, dual band 10 watt. Oke, penonton setia channel ini, itu dia tadi review kita mengenai 5 HT terbaik, ya, RX terbaik, dual band 10 watt. Ya, sekali lagi, RX terbaik, dual band 10 watt dengan harga di bawah 1 juta. Jadi sekali lagi kategorinya, yang pertama yang kita nilai adalah 1 RX-nya, yang kedua adalah powernya, yang ketiga adalah modulasinya, dan yang keempat adalah harganya. Jadi harga ini sangat menentukan juga untuk peringkat ke 5 radio ini ya. Jadi yang jatuh pada urutan pertama tadi adalah Eskom FC10 Pro. Juga di situ nanti ada Fastcom, ada TET UV98, ya, Fastcom UV98, TET UV98. Tapi saat ini diwakili oleh Eskom FC10 Pro. Yang siap di depan hadapan kita adalah Eskom FC10 Pro. Yang lain radionya saya nggak punya. Ini yang Fastcom juga udah rusak, jadi saya nggak bisa tampilkan di sini karena kita akan ngetes powernya. Jadi kalau kita ngetes powernya kan kita nggak ada radionya ya. Kemudian kalau Wercom selalu ready, ya, Wercom selalu ready setiap kapan saat pun kita tes karena saya punya unitnya. Jadi Wercom ini selalu oke ya teman-teman, di setiap penilaian dia selalu masih oke. Kan meskipun dia harganya di atas Eskom FC10 Pro, tapi dia masih bisa mengimbangi, artinya mengimbangi dengan waterproofnya, kemudian dengan modulasinya, meskipun harganya di atas Eskom FC10 Pro. Namun karena harga itu mempengaruhi ya, jadi ya itu dia menjadi nomor 2. Dan memang resipnya setelah kita buktikan tadi, memang resipnya Eskom FC10 Pro yang paling bagus ya. Di atas meja ini dia langsung bisa meresip tanpa harus saya gerakkan. Kemudian yang ketiga adalah jatuh pada Dalcom DL9000 dual band. Yang keempat masih bisa masuk FC12 Pro dari Fastcom. Yang kelima, yang keempat ini Eskom FC12 Pro ini sama dengan TET TH-UV98. Harapan saya untuk FC12 Pro dan TH-UV98 TET, harapan saya mungkin kalau ini video channel ini didengarkan oleh TET atau untuk sejenisnya, ini bisa diperbarui untuk squelnya. Ini squelnya terlalu rapat ya, artinya terlalu menekan gitu. Jadi kalau terlalu menekan sehingga ketika squel 1 pun nilainya itu tidak bisa mereceive dengan sempurna membuka ya. Padahal kalau dibuka langsung resipnya full ya teman-teman, kuat banget. Artinya sebenarnya radio ini resipnya sudah oke, tapi sayangnya ketika kita bawa radio untuk sehari-hari, ini kan nggak mungkin kita buka terus coilnya ya, sehingga kemana-mana noise. Akhirnya apa? Kalau noise terus kan speakernya bekerja, otomatis power keluar untuk mengaktifkan amplinya, sehingga baterainya nanti cepat habis. Jadi itu yang menjadi kelemahannya FC12 Pro. Kemudian yang terakhir ini jatuh pada DL9000 Pro dari Dalcom. Ini sebenarnya radio bagus ya. Artinya semua layarnya paling bagus di antara semua ini, layarnya paling bagus, berwarna. Cuman kelemahannya lagi-lagi di RX-nya. RX-nya hampir sama dengan FC12 Pro, tapi dia masih lebih bagus. Dia tutup squel, pakai antena bawaan masih bisa meresip. Kalau FC12 Pro nggak bisa, harus buka squel. Kalau ini nggak. Cuman sayangnya Dalcom DL9000 Pro ini dia noise banget resipnya.
Jadi begitu turun sinyal, noise-nya minta ampun. Jadi penunjuk barnya juga tidak akurat. Penunjuk bar sinyalnya, RS bar sinyalnya ini, mau sinyal lemah, mau sinyal kuat sama, mentok, nggak ada pengaruhnya. Makanya kelemahannya di situ ya. Tapi sebenarnya radio ini bagus ya, bagus. Artinya sudah colorful, maksudnya sudah informasinya ada di layar semua. Tapi sayang itu kelemahannya di layar dan harganya juga lumayan. Sekitar 900-an ya, jadi ini di bawah 1 juta tapi sudah lumayan mahal ya kalau di antara yang saya review ini, apalagi dibandingkan dengan Eskom ini ya. Oke, sekian saja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi review ini adalah sebagai referensi, bukan harus Anda ikuti. Kalau Anda memang ingin ikuti silakan, tidak pun tidak ada masalah. Artinya kami memberikan referensi buat Anda dalam sebuah pengujian yang memang kita lakukan apa adanya. Oke, sekian saja dari saya. Hengki Charlie itu, Hengki Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.